Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Malam Getsemani. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Dad, di program Crossover. Ya. Di bulan April ini kita akan membahas seputaran Paskah. Ya. Nah, pada hari ini kita berada pada episode Malam Getsemani. Ya. Nah, jadi kan waktu itu di malam itu di Taman Getsemani, Yesus berkata hatinya sangat sedih. Ya. Sampai Yesus itu berdoa 3 kali dan peluhnya itu seperti titik-titik darah. Ya. Sebenarnya apa sih isi hati Yesus saat itu? Iya. Kalau kita lihat isi hati Yesus pada saat itu, kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ya. Isi doanya adalah, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Jadi ada cawan yang harus diminum oleh Yesus, dan cawan ini adalah penderitaannya. Cawan apa ini? Cawan salib. Di mana dia harus melewati salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Tetapi ini yang luar biasanya dari Yesus. Dia berkata, kalau dari keinginannya, kalau boleh, jalan salib ini dia tidak ambil. Iya. Dia tidak usah ikut jalan salib ini. Tapi di akhirnya, dalam doanya, Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Iya. Jadi di sini, Yesus punya kehendak bebas, tapi dia berikan kehendak bebasnya, dia berikan free will-nya kepada Bapa di surga. Jadi, kalau dari keinginan Yesus, tidak mau ambil jalan salib. Karena apa? Masalahnya, ambil jalan salib bukan masalah penderitaan secara fisiknya. Tetapi kita ingat bahwa di kayu salib, Yesus pernah berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, kenapa pada saat Yesus disalib, Bapa meninggalkan? Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang ada di kayu salib. Jadi pada saat Yesus disalib, dia menanggung semua kutuk untuk manusia itu, dia tanggung supaya manusia bebas dari kutuk. Iya. Ya, dari semua kutuk, dari dosa, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk sakit penyakit, Yesus menebus itu semua. Nah, yang membuat Yesus berat untuk menjalani, karena pada saat disalib itu dia menanggung semua dosa manusia, otomatis Yesus seperti orang berdosa karena semua dosa ada di dalam diri Yesus. Nah, Bapa di sorga, kita harus tahu bahwa Bapa di sorga adalah Maha Kudus, Maha Suci, tidak bisa berhubungan dengan dosa. Nah, pada saat Yesus disalib, semua dosa ada di situ. Bapa tidak bisa memandang kepada Yesus. Jadi sebenarnya Yesus itu nggak mau berpisah dengan Bapa ya? Itu yang jadi inti permasalahannya. Dia tidak mau berpisah dari Bapa. Seharusnya kita pun sebagai orang-orang benar, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita mengikuti jalan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan jalan salibnya, tetapi kita tidak mau berpisah sedetik pun dengan Tuhan. Sedetik pun dengan Bapa di sorga. Jadi artinya apa? Selama 24 jam dalam sehari, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun kita tidak secara khusus berdoa, tetapi hati kita, roh kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Sehingga kita tahu
yang kita lakukan bukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak Bapa di sorga. Kehendak Tuhan yang jadi melalui kita. Iya. Nah, ini yang menekan Yesus. Nah, perhatikan yang Yesus lakukan, dia lakukan di Taman Getsemani. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi di Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun, itu dikatakan sebagaimana biasa. Artinya apa? Yesus itu biasa berdoa. Yesus sudah biasa datang ke tempat itu di mana dia berhubungan dengan Bapa di sorga. Sudah biasa. Bahkan ketika Yesus ada di tempat-tempat lain, sering kali ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, tiba-tiba dia minta muridnya pergi dan dia seorang diri, dia mencari tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan Bapa sendirian. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus biasa berdoa. Iya. Bukan doa yang biasa, tapi kita biasa berdoa. Artinya doa kita itu menjadi satu kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Baik dengan waktu khusus kita berdoa maupun ketika kita sedang melakukan segala sesuatu, hati kita tetap berdoa. Nah, kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh, karena cawan ini adalah jalan salib di mana dia akan berpisah dari Bapaknya. Secara fisik memang berpisah kan? Iya. Tetapi secara roh, sejak Yesus lahir, itu Bapa menyatu dengan dia. Karena Allah itu roh, ya. Roh Bapa dan roh Yesus itu menyatu. Ya, menyatu sehingga tidak pernah terpisah. Nah, karena tidak pernah terpisah dan Yesus pun berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Energi dia bukan berasal dari makanan dari dunia ini. Energi yang ia dapatkan adalah berasal dari sorga. Ya. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, dia harus berpisah dari Bapaknya. Itu menekan rohnya, menekan hatinya. Nah, di dalam istilah kedokteran, kalau peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, seperti tetesan darah, itu namanya hematidrosis. Jadi ini satu keadaan di mana seseorang sangat tertekan, ya, batinnya sangat tertekan. Karena apa? Karena yang Yesus paling tidak inginkan adalah berpisah dari Bapaknya. Jadi bukan masalah dia harus disalibnya, bukan itu, tetapi lebih dari itu, lebih dalam lagi. Jadi kalau kita melihat keberadaan Yesus, ini keadaan yang lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar salib, lebih dalam lagi untuk dia menanggung dosa manusia, untuk dia menebus dosa manusia. Untuk beberapa lamanya dia tidak terhubung dengan Bapa. Dan itu sangat menyedihkan. Makanya Yesus katakan, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Kita harus tahu, berpisah dengan Tuhan artinya kita mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ya, itu sebabnya sekarang ini kita sebagai umat tebusannya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, mari kita kembali membina hubungan dengan Bapa di sorga, kembali membina hubungan dengan Tuhan. Jangan lepaskan, walaupun hanya sedetik, jangan lepaskan. Di dalam satu hari ada 24 jam. Pakai 24 jam itu untuk senantiasa berhubungan dengan Bapa, berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita tahu yang kita sedang lakukan ini, apakah
ini kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Iya. Pastikan yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Bapa di sorga. Adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah bertindak atas hidup kita, maka segala hal yang kita perlukan akan disediakan oleh sorga. Karena sorga akan membackup setiap apapun yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Iya, amin. Amin. Nah, jadi waktu itu tuh Yesus juga memberikan pesan kepada murid-muridnya. Kan Yesus maju untuk berdoa. Iya. Nah, dan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya untuk berdoa juga dan berjaga-jaga. Iya. Nah, itu apa sih tujuan Yesus memberikan arahan itu kepada murid-muridnya? Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Iya. Terkadang murid-muridnya mungkin tidak menyadari kasih Yesus yang besar ini terhadap mereka. Ya, ketika Yesus menegur, itu bukan karena Yesus marah. Yesus menegur, tujuannya apa? Supaya murid-muridnya tidak jatuh dalam pencobaan. Atau seandainya ada pencobaan, mereka tidak akan jatuh. Iya. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah. Karena mereka lagi tidur, sedang tidur. Karena sedang tidur, Yesus katakan, bangunlah, berdoalah, dan berjaga-jagalah. Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak bangun, kita tidak bangkit, dan kita tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita lihat ya, di dalam 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5 kita lihat. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, kenapa kita disuruh berdoa dan berjaga-jaga? Kita disuruh bangun, jangan tidur. Roh kita tidak boleh tidur. Seandainya secara fisik kita tidur, roh kita tidak boleh tidur. Roh kita tidak boleh pasif. Roh kita harus aktif. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kristus yang ada di dalam kita harus diaktifasi. Tidak boleh pasif. Ya. Kita berjaga-jaga, kita berdoa. Kenapa? Karena lawan kita, musuh kita, iblis itu berjalan keliling di sekitar kita, nih, dekat-dekat dengan kita, mencari apa? Mencari celah. Pada saat kita tidak bangun, pada saat roh kita tertidur, maka itu adalah celah. Dia bisa masuk, itu yang membuat kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, di dalam 1 Korintus, kita lihat ayat saja supaya lebih jelas ya. Iya, ada. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Jadi kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, ayat ini berlaku untuk kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Iya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi untuk orang-orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, seandainya ada pencobaan yang bukan berasal dari dirinya, tetapi dari luar. Seperti sekarang ini pencobaan karena ada virus, masalah pandemi, lalu berimbas kepada perekonomian, ada krisis ekonomi, banyak orang yang bekerja menjadi tidak bekerja, banyak orang punya pendapatan menjadi turun, walaupun di sisi yang lain ada yang naik gitu. Tetapi secara umum secara perekonomian turun, daya beli masyarakat menjadi berkurang, ya. Nah, kalau ada pencobaan yang seperti itu, ini kan dari luar, bukan dari dalam. Nah, kalau pencobaan-pencobaan itu datang, dialami oleh kita, karena kita kan mengalami juga, ada di situ, ada di dalamnya. Tetapi dikatakan pencobaan-pencobaan itu akan menjadi pencobaan yang biasa. Bukan pencobaan yang besar,
Tapi itu pencobaan yang biasa. Jadi tidak ada apa-apanya. Itu hanya pencobaan biasa. Artinya sama seperti kita biasa menghadapi. Kalau hujan kita teduh saja, kita meneduh, sudah kita tidak kena hujan. Yeah. Kalau ada matahari begitu panas, kita ada di rumah, kita tidak akan kepanasan. Yes, Kita yes. pasang AC, kita tidak kepanasan. Atau kita pasang kipas angin, kita tidak kepanasan. Jadi pencobaan-pencobaan yang dari luar itu akan menjadi pencobaan yang biasa. Artinya itu nggak akan mencelakai kita, itu nggak akan mengganggu kita ya, Dad ya? Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, yang biasa itu menjadi luar biasa. Sama seperti kalau matahari sedang terik-teriknya, kita tidak ada di rumah, tetapi kita ada di luar dan berjam-jam di situ. Itu kita bukan sedang berjemur. Iya. Ya. Itu kita sedang memanaskan badan, bukan menghangatkan lagi, tetapi memanaskan. Lalu ketika hujan turun, kalau ada di rumah, kita kan aman. Nah, kalau kita ada di luar, ini kan pencobaan biasa. Tetapi kalau kita tidak tepat melakukannya, kita tidak tepat berada di tempat di mana yang seharusnya, maka hujan itu akan membuat kita kebasahan dan mungkin akan jadi sakit. Iya. Jadi pencobaan yang seperti ini sebenarnya biasa, tetapi kita harus tahu, kita harus berada di tempat yang tepat dan kita harus melakukan tindakan yang tepat. Kita harus bangkit, berdoa dan berjaga-jaga. Yes. Ya? Jadi pencobaannya itu hanya biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Iya, iya. Jadi perhatikan begini, sebagai orang biasa menghadapi pencobaan-pencobaan seperti ini sebenarnya bisa, karena tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi manusia punya kekuatan. Nah, perhatikan kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, firman Tuhan katakan kalau kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Nah, kekuatan yang baru ini bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan kita dibikin baru, bukan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya, kekuatan dari Allah sendiri, kekuatan dari Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Iya. Jadi bisa bayangkan pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan di dalam kita ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Allah. Artinya pencobaan ini semakin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada kita. Iya. Ya. Lalu dikatakan juga Allah itu setia. Yes. Ya. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi yang membuat setiap pencobaan, setiap masalah bisa kita tanggung, tidak melampaui kekuatan kita karena Tuhan yang sudah menentukan batas-batasnya. Masalah kalau datang batasnya segini, ukurannya segini. Jadi semua pencobaan tidak bisa. Dia harus di atas manusia, tidak boleh. Iya. Karena Tuhan sudah menentukan kekuatan pencobaan tidak boleh melebihi kekuatan manusia. Dan itu adalah peraturan sorga. Itu adalah undang-undang sorga. Undang-undang yang tidak ada di dunia ini. Tetapi semua masalah harus mengikuti. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seringkali orang kalau ada masalah kok merasa itu masalah berat? Karena dia, pertama, dia tidak memakai segenap kekuatannya. Karena tidak memakai segenap kekuatannya, artinya kekuatannya turun. Kalau dia pakai segenap kekuatannya, pasti dia menang. Iya. Apalagi kalau kita tahu di dalam kita ada kekuatan Tuhan. Jadi kita pasti pemenang, lebih daripada pemenang. Kalau kita selalu mengingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apapun masalahnya, apapun yang menimpa kita, kita keluar sebagai pemenang. Amin. Tidak ada yang bisa mengingkari hal itu karena itu tercatat di sorga. Iya. Kalau firman Tuhan sudah tertulis, artinya itu yang harus terjadi. Yes. Semua unsur alam mengetahui itu. Kalau di Alkitab sudah tertulis seperti itu, harus itu yang terjadi. Pencobaan tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Jadi secara umum, semua manusia bisa mengatasi masalahnya. Tetapi secara khusus,
dengan kekuatan Tuhan yang ada pada kita, masalah yang datang kepada kita tiba-tiba hilang sendiri. Iya. Karena ada kekuatan Tuhan. Ya, lalu dikatakan lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi bagi orang yang berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagi orang secara umum, dengan kekuatannya dia bisa mengalahkan masalah. Tetapi bagi orang yang berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan katakan dia memberikan jalan keluar. Artinya jalan keluarnya itu ilahi. Makanya tiba-tiba saja masalahnya bisa hilang begitu saja. Bisa lenyap begitu saja. Karena secara ilahi. Tetapi kalau pakai kekuatan manusia, kita bisa menang, tapi secara manusiawi. Yes. Jadi artinya itu kalau kita memakai kekuatan kita saja itu kita sebenarnya bisa mengatasi masalah. Tetapi dengan kekuatan Tuhan justru kita benar-benar nggak mengalami masalah itu ya, Dad ya? Bukan tidak mengalami. Kita bisa mengalami, tetapi masalah itu tidak akan berdampak untuk kita. Iya. Sekarang di dalam pandemi ada krisis. Kita mengalami nggak? Kita mengalami. Cari minyak goreng susah. Kita juga mengalami. Iya. Tapi kita tidak akan kesulitan karena masalah yang ada. Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Secara ilahi, bisa saja ketika kita tuang minyak, kalau minyak kita di rumah sedikit, dan di mana-mana kita cari minyak goreng tidak ada, Tuhan berikan jalan keluar. Kita tuang minyak, waktu kita masak, minyaknya tidak habis-habis. Karena pernah terjadi di dalam Alkitab, tercatat di dalam Alkitab. Artinya itu pasti bisa terjadi lagi pada zaman sekarang ini. Amin. Yes. Ya, jadi kalau kita lihat pencobaan yang ada di luar kita itu tidak akan membuat kita jatuh. Makanya Yesus katakan, bangun. Jangan biarkan tertidur. Nah, masalahnya manusia secara umum kenapa kalah dari masalah seringkali tertidur. Atau istilahnya dininakbobokan oleh masalah. Dia tidak berjuang melawan masalah, tetapi dia seperti mengikuti aliran masalah. Itu yang membuat orang jatuh. Nah, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa dan berjaga-jaga, engkau tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Atau dengan perkataan lain, kalau pencobaan itu datang, tidak akan membuat engkau jatuh. Nah, perhatikan cara Yesus ketika dia dicobai, ketika ada dalam pencobaan. Ya, waktu di padang gurun itu kan dicobai oleh iblis, tapi Yesus menang. Kenapa Yesus menang? Nah, kita lihat di Lukas pasal 4. Tapi bukan ketika Yesus menangnya, kita lihat sebelum dan sesudahnya. Ayat pertamanya, ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi ketika Yesus menghadapi pencobaan itu, Roh Kudus yang menuntun Yesus untuk menghadapi pencobaan itu. Jadi kita harus hidup di dalam Roh untuk kita bisa mencobai. Yesus nggak jadi beban untuk menghadapi musuhnya. Tidak ada beban sama sekali. Karena 3 kali dicobai, 3-tiganya Yesus menang. Dan terakhir iblisnya yang pergi. Lalu dalam ayat yang selanjutnya setelah Yesus menang, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Setelah Yesus menang melawan iblis dan iblisnya pergi, ayat 14 mengatakan begini, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi setelah lepas dari pencobaan, Yesus masih dikuasai oleh Roh, dan oleh Roh itu dia ke Galilea. Jadi menghadapi pencobaan, Yesus di dalam Roh. Setelah menang, Yesus di dalam Roh.
Nah, hati-hati. Banyak orang setelah menang menghadapi pencobaan, lupa hidup di dalam roh. Dagingnya lebih kuat, sehingga dia mulai jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, aku sudah memberi contoh supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan itu seperti apa. Iya, Hidup harus dipenuhi oleh roh, lalu dituntun oleh roh, sampai kita dikuasai oleh roh. Yes, Ya, kita amin. dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita, apa yang harus kita katakan, kemana kita harus pergi. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Iya. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa bangun, bangkit, Yes. ya, Iya. bangkit, berdoa dan berjaga-jagalah. Iya, Ya. Dad, ya. Nah, Yesus juga menyampaikan satu statement nih, Dad. Kalau roh itu memang penurut, tetapi Ya. daging itu lemah. Nah, ini maksudnya seperti apa sih, Dad? Ya, waktu itu kan murid-murid lagi tertidur ya, sedang Iya. tertidur. Nah, Yesus beritahu, ini kuncinya, ini prinsip dasarnya. Kalau kita mau menang, roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi ini masalah sifat kan? Sifat atau karakternya roh itu penurut, Iya. daging itu lemah. Jadi artinya apa? Jangan ikutin daging, karena daging itu lemah. Kalau kita hidup di dalam daging, hidup dalam keinginan kita menjadi lemah. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, roh itu penurut. Kita akan menjadi orang yang taat. Sama seperti Ya. Yesus. Yesus adalah pribadi yang taat. Nah, ketika kita taat, kita berpegang kepada firman, kita bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Ya. Yes. Ikuti roh. Kemana roh menuntun kita? Ikuti. Karena roh itu penurut. Makanya kita hidup di dalam roh. Kan kita tahu daging itu lemah. Kalau lemah bisa dikalahkan. Iya. Jadi jangan berpikir, aduh kenapa ya? Saya kalau udah mau ini kok harus dapat ya? Kenapa ya? Kedagingan saya ini kuat. Bohong itu. Karena firman Tuhan jelas berkata, daging itu lemah. Artinya kalau kita punya keinginan yang tidak sesuai dengan firman, kita bisa kalahkan Yes. dengan roh yang ada di dalam kita. Ingat, di dalam kita ada roh Kristus, di dalam kita ada roh kudus. Kita bisa menang atas kedagingan kita. Iya. Jadi kita tidak diombang-ambingkan oleh keinginan kita, oleh daging kita. Tetapi roh yang menuntun kita. Kalau roh kudus yang menuntun kita, kita akan sampai kepada seluruh kebenaran. Amin. Yes. Jadi kita tidak akan salah. Kita tidak akan menuju tempat yang salah. Kita tidak akan bertindak dengan salah. Karena Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Iya, Ya. iya. Nah, ini akhirnya setelah Yesus 3 kali berdoa ya, Dad. Yesus kan akhirnya itu enggak berdoa lagi. Iya. Enggak ditulis Yesus berdoa Iya. untuk keempat kalinya. Tapi Yesus memilih untuk menjalani kehendak Bapa di sorga. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Dad? Iya. Kenapa setelah 3 kali berdoa, Yesus akhirnya udah nggak berdoa lagi. Dia keluar, istilahnya dia mau keluar dari Taman Getsemani. Karena apa? Bapa di sorga sudah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Bukan memberikan kekuatan seperti malaikat punya kekuatan diberikan kepada Yesus. Tetapi untuk menguatkan. Ya, jadi Iya. terjemahannya itu menguatkan Yesus. Jadi supaya Yesusnya kuat untuk apa? Menghadapi jalan salib. Iya. Iya. Kuat menghadapi semuanya. Karena Yesus kan sudah bilang seperti mau mati rasanya nih. Tapi malaikat diutus oleh Bapa memberikan Yesus kekuatan supaya Yesus kuat menghadapinya. Dan Yesus tahu tidak ada cara lain. Dia harus jalan salib. Karena Bapa memang tidak menjawab dengan perkataan, tetapi dengan Bapa mengutus malaikat, dan tujuan mengutus malaikat itu bukan membawa Yesus keluar dari masalah itu, tetapi menguatkan Yesus. Artinya Yesus sudah tahu. Nah, ini bahasa Bapa dan Yesus. Tidak perlu dibicarakan, Yesus sudah mengerti. Kenapa? Karena Yesus selalu menjaga frekuensi rohnya.
dia selalu satu frekuensi dengan Bapaknya. Iya. Ketika kita satu frekuensi dengan Bapa, baik dengan Bapa rohani atau dengan Bapa di sorga, maka kita akan tahu sebelum dikatakan, kita sudah tahu, oh ini artinya kita harus melakukan apa. Ini artinya kita harus bagaimana. Jadi seperti itu, ya. Jadi Yesus harus mengikuti jalan salib. Yesus harus mengikuti apa yang sudah direncanakan. Tidak bisa ditolak, tidak bisa diganggu lagi. Itu harus terjadi. Yes. Nah, tapi yang saya bingung juga, kenapa waktu itu Yesus kan setiap hari juga berada di sekitaran bait suci. Yang istilahnya Yesus itu ada di sekitar orang-orang yang menangkap dia ini. Nah, tetapi kenapa malam itu baru Yesus ditangkap? Iya. Nah, kembali lagi. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti Yesus di Taman Getsemani, setelah dia tahu ini kehendak Bapa untuk dia mengikuti jalan salib. Ya. Itu sebabnya dia tidak bicara lagi. Dia tidak berkata lagi, "Papa, tolong dong, aku kan anakmu." Enggak merengek-rengek lagi. Iya. Dia tahu harus jalan, dia jalan. Begitu dia tahu ini kehendak Bapa dan tidak bisa diubah lagi, dia jalan. Nah, sekarang waktu itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Karena matahari, bulan dan bintang diciptakan oleh Allah. Iya. Ya, matahari, bulan dan bintang adalah penentu waktu, penunjuk waktu. Pada awalnya belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Jadi penunjuk waktu adalah matahari, bulan, dan bintang. Jadi waktu itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Hari pertama menciptakan apa? Hari kedua itu adalah waktu hari. Hari-hari diciptakan oleh Tuhan. Iya. Selama 7 hari, 6 hari Allah menciptakan 7 hari. Hari yang ketujuh beristirahat. Itu sebabnya hari-hari kita ada 7. Senin sampai Minggu, ya. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu tidak akan diubah. Bukan karena tidak ada yang mau mengubahnya, tetapi tidak ada seorang pun, tidak ada satu unsur pun di dalam dunia ini yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Iya. Ya, ketika Tuhan sudah menentukan hari-hari ini ada 7 hari, jadi 7 hari. Jadi waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi ingat, waktu diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengerti prinsip dasarnya, waktu diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan tahu bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Iya. Kenapa? Ketika ada di antara orang banyak, bahkan ada kisah di mana Yesus mau dilempari oleh dengan batu oleh orang-orang yang ada. Tapi tiba-tiba Yesus menghilang. Kenapa seperti itu? Karena belum waktunya. Selama belum waktu Tuhan untuk kita, tidak ada seorang pun yang mengganggu, yang bisa mengganggu gugat kita. Iya. Kita ada di dunia ini. Kalau orang mau mencelakai kita, kalau waktu Tuhan belum sampai kepada kita, tidak ada satu orang pun, tidak ada apapun juga yang bisa merenggut nyawa kita. Yes. Karena waktu dipegang oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus tidak bisa ditangkap sebelum itu. Tetapi ketika di Taman Getsemani, Yesus tahu, setelah dia berdoa, dia tahu dia harus jalani ini. Iya. Ketika datang prajurit-prajurit, ya, dengan hamba-hamba imam besar dan dengan Yudas Iskariot, Iya. datang, Yesus tidak menghilang tuh. Kenapa? Karena sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, Yesus pun tidak lari. Seharusnya kalau kita tahu sudah waktunya Tuhan, jangan lari. Iya. Nah, saudara yang melihat tayangan ini, dengar ini. Iya. Kalau saudara merasa hari ini adalah waktu Tuhan memanggil engkau kembali untuk engkau melayani Tuhan,
untuk engkau menjadi partnernya Tuhan. Yes. Engkau dipanggil oleh Tuhan, ditarik kembali oleh Tuhan. Tuhan sudah mau merebut engkau kembali ke jalannya Tuhan. Ingat, ini adalah waktu dari Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan menghilang. Tetapi ayo hadapi sama seperti Yesus. Yesus menghadapi semuanya. Ketika engkau dipanggil untuk kembali masuk di dalam ladang Tuhan, untuk masuk kembali di dalam jalan Tuhan, dengar, itu bukan penderitaan, tetapi justru itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau kembali berada di dalam jalan Tuhan dan bersama-sama dengan engkau, dengan orang-orang benarnya yang ada di muka bumi ini. Kita semua akan mengubahkan dunia, kita akan mengubahkan kota-kota, dan kita akan mempengaruhi masa depan bangsa. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita bisa membuat kita menjadi perkasa untuk bisa mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Haleluya. 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 Terima kasih, Dad. Banyak yang saya pelajari hari ini, termasuk kalau kita harus mengetahui waktu Tuhan ya, Dad ya. Iya. Ya. Sekian untuk episode hari ini, Dad. Saya pun sangat merasa terberkati. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Malam Getsemani. Biar melalui episode ini, roh kita dapat terus aktif dan bergelora. Kita dapat terus mempunyai hubungan dengan Bapa. Kapanpun, dimanapun, kita dapat terus bersekutu dengan Bapa. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Munir Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada teman-teman saudara. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.